jelekin Rosalianya mas, terus langsung ngeklaim ini jangan-jangan ada main sama krunya. Wah janganlah, itu terlalu inilah. Rokok tadi tipin, oh siap, terima kasih banyak. Jadi bukan gue ngebelain Rosin atau enggak, gue cuman pengen ngasih kalian pengertian dan kesadaran. Ingat-ingat ya, barang yang kalian bawa sendiri ke dalam kabin bis, kalian taruh di atas atau kalian taruh di bawah atau kalian pangku, ketika kalian mengalami kehilangan, itu bukan tanggung jawab operator, bukan tanggung jawab bis atau operasional bis, bukan tanggung jawab manajemen bis, bukan. Kecuali kalau barang itu kamu titipin ke kru, mas saya titip nih tas saya isinya laptop, tolong taruh di, kalau misalnya penting taruh di tempat kandang macannya dia atau di box safety boxnya dia atau ditaruh di bagasi, itu terserah krunya lah. Tapi begitu itu hilang, itu perusahaan ada kompensasi biasanya mas, biasanya 10 kali, ya ada yang 10 kali dari harga tiket pernah. Gue dulu pernah mas nanganin kasus kehilangan ini, satu kardus isinya kitab-kitab Injil mas, kitab-kitab Injil, totalnya dia bilang harganya tuh sekitar 8 jutaan atau berapa, orang kelet mas. Gue dulu pernah kejadian, gue ganti mas 10 kali dari 20 kali harga tiket, gue kasih 10 kali harga tiket, mereka nggak mau, gerejanya nggak mau. Terus akhirnya ya sudah gue ganti, kalau nggak salah dulu 2.700.000, karena memang krunya mengakui mas, mengakui menerima atau menaruh barang tersebut tapi barangnya itu hilang. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya hilangnya di atas, ya maaf kata, nggak bisa ganti perusahaan. Lagi di mana mas? Di Jogja ngurusin 06. Lagi nungguin BPKB-nya perjalanan dari Jakarta, besok baru datang. Kalau kehilangan istri di kabin gimana? Kehilangan istri di kabin mah lu niat berarti. Mas saya chat mas, oh siap Bayu, nanti saya baca ya. Belum buka WA. Ceritanya ALS gimana mas? Nggak tahu gua. Ada apa ALS? Kenapa? Lu mau jelek-jelekin ALS? Awas lu. Gua saudaranya Bang Indra, Bang Chandra. Saya keluarga besar ALS. Hati-hati kamu jelek-jelekin ALS di depan saya. Kan kita nggak tahu dia bawa apa ya mas. Ya itu kan asas praduga nggak bersalah mas. Bukan berarti itu terus orangnya bilang ini apa-apaan laptop saya kenapa jadi yellow page. Ya kan ada kedua kemungkinan. Ya kan, mungkin dia bener-bener bawa yellow page dari rumah. Kan kita nggak tahu. Tapi gue yakin dia pasti bener-bener bawa laptop mas. Pasti bawa laptop beneran. Bawa tab beneran. Dan korbannya memang bener-bener kehilangan. Karena itu modus operandi yang gue sangat kenal baik mas. Diganti keramik, diganti yellow page. Wah, itu dari zaman dulu sampai sekarang mas. Itu gue yang heran, malingnya aku masih punya yellow page, itu beli dari mana di? Soalnya era-era tahun 2012 ke atas ini biasanya udah nggak pakai yellow page, pakainya keramik mas. Kalau era-era tahun 2000-an yellow page deh. ALS mas kemarin gardannya lepas, waduh. ALS gardannya lepas. Ya. Biasa namanya bis mas, dipakai jalan terus, mungkin kurang ngeh drivernya, kurang bisa ngerasain. Ganti ruginya kok cuma 10 harga tiket mas, itu sudah tertera di tiket. Kalau kita dulu bikin di tiket ya, itu supaya lebih bisa berhati-hati lagi tuh penumpangnya juga. Dan 10 itu bukan bahasanya apa ya, tajiran mas, karena itu akan dibebankan kepada kru juga. Di tiket kan sudah ada peraturan ya mas, kita itu berhak kok mas, naik apa enggak. Lu beli tiket, lihat dong peraturan bisnya, dilihatin tuh kompensasinya apa aja kalau telat, kalau dioper, kalau apa, kalau kehilangan, itu ada di situ biasanya. Ya tinggal kan lu suka apa enggak dengan persyaratan perusahaan. Kalau lu suka naik, beli tiket naik. Tapi begitu ada kejadian ya lu harus konsekuen dong ya kan. Tapi kalau misalnya nggak ada terus begitu ya. Tips aman, kalau makanya gue dari dulu tuh selalu nyaranin kalian, kalau memang kalian ngerasa bawa barang yang berharga banget, itu titipin ke kru mas. Kru itu punya safety box, punya setiap kru. Safety box itu nggak harus berangkas, enggak. Di kandang macan dia punya barang-barang pribadi dia. Biasanya gue dulu kalau ada penumpang bawa duit nih atau bawa apa banyak, dititipin sama kru, ditaruh di kandang macan mas. Jadi tidur tuh dijagain. Oke siap. Itu bentuk takjir aja. Jadi siapa sih mas orang mau ngilangin barang mas? Mas aku ikut kerja dong. Mas Waluyo bisa aja nyindirnya. Udah punya perusahaan, lu mau ikut kerja gue? Baru nggak, alhamdulillah mas Ran centang biru. Sudah lama mas. Gak tahu.
Rame banget itu mas di TikTok, yang nge-like, yang nge-tweet, yang nge-share tweetnya sampai ribuan. Dalam hal ini saya nggak ngebela Rosalia, tapi saya apa namanya cuman lebih nyadarin ke si pemilik barang ini supaya berbesar hati lah. Di Palagan ya, Dek, ayo sini Dek, ngopi. Saya sampai sore di sini. Mas gimana? Gue ikut bantu-bantu di MTI boleh gak yo? Boleh, asal gratisan. Kalau gaji nggak kuat boleh. MTI 05 udah gue beliin kompresornya. Ini hari ini udah mulai masang. Bentar lagi jadi paling. Ke Tumino ayo mas, ayolah jemput. Jangan ngomong-ngomong doang lu lah. Kapan ada sleeper mas? Itu yang nanya siapa sih? Gue sehat kagak mogok di jalannya udah sujud syukur mas. Masuk tanya sleeper. Alhamdulillah. Masalahnya tanggapan dari CS-nya mas yang bilang bukan tanggung jawab. Lah memang bener. Kan gue sudah bilang bukan tanggung jawab manajemen mas. Lu mau tanya di angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut, semua angkutan. Barang yang dijaga dan dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin itu bukan tanggung jawab manajemen. Bener kan? CS-nya ngomong kayak gitu wajar lah. CS kan copy paste mas. Kecuali kalau CS-nya mungkin gue bisa ngomong maaf ya pak, gue jelasin begini loh pak, bapak kan bawa barang sendiri mungkin. Tapi kalau CS profesional kan nggak kayak gue mas. Mereka jawabnya kan copy paste ya kan. Maaf pak, itu bukan tanggung jawab manajemen. Mungkin begitu doang jawaban mereka. Lah mau gimana lagi? Lu coba aja nelpon halo BCA lu. Kalau nggak jawabannya lurus-lurus aja. Orang gue pernah nanyain nama CS-nya aja, kagak dikasih tahu mas nomor WA-nya. Gue tanya sama CS-nya, CS BCA halo itu loh. Mbak nomor WA-nya berapa? Ntar kalau saya pengen tanya-tanya, saya bingung. Oh maaf mas, itu privasi. Dia bilang begitu mas. Kan rese. Wajar. Belum ada CCTV bisnya mas. Nah itu juga suka-suka pengusaha bisnya mas. Masang CCTV itu kan bukan kewajiban. Lu tinggal milih haji. Lu pengen save cari yang ada CCTV-nya. Mahendra kagak ada CCTV-nya. Jawabannya template ya mas. Ya iya. Iya bener template, copy paste. Iya template. 4 tahun lagi pensiun nguli gue mas. Siap. Mas capingnya dipakai. Gue malah nggak ada caping boy. Korbannya udah 2 orang di jurusan dan sama. Berhubungan korban seleb Twitter jadi rame. Jadi ada pembiaran dah dong. Loh mas, gue yakin mas. Yakin gue. Pihak Rosalia nggak bakal diem. Pasti orang-orang lapangan mereka kerja mas. Dicari sindikatnya pasti. Karena kayak gitu pemain mas. Mereka menganggap gini, pemain-pemain itu ya, kalau dia udah narget satu PO. Gue dulu pernah ngebersihin mas jaringan Salatiga, jaringan Semarang sama jaringan Rawamangun. Itu tahun 2000-an itu dulu gue pernah ngebersihin mas. Sampai gue nemuin pentolannya yang di Semarang itu dulu. Jadi kalau mereka udah ngerasa nyaman dapat bis yang wah ini empuk nih bis nih PO nih. Kayaknya kita banyak dapat terus dari PO ini. Mereka akan stuck di situ, mas. Jadi kalau lu bilang Rosalia ngebiarin, nggak mungkin. Wah, apalagi Rosalia, mas, manajemen gede, orang lapangannya di mana-mana nih, backingannya di mana-mana ibaratnya. Gue yakin dibersihin juga sama. Cuman memang kan kalau nggak ada kejadian, nggak ada tindakan, mas. Wah, mantap. Gue kayak Raiden gak? Raidennya Mortal Kombat. Jadi tolong ya, jangan bilang nggak ada, jangan bilang Rosalia cuek masalah ini, enggak percaya sama gue, mereka pasti gerak. Aduh, mas, gue mau nyalek mas, wajar gue pakai caping, lu nggak ngeliat gue habis masang masang bibit, nanam bibit padi. Pencitraan gue mas.